Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan lihat bagaimana potensi atau bagaimana wajib pajak ketika salah memilih menggunakan konsultan pajak dalam hal bisnis dan kepentingan dalam pelaporan perpajakan. Banyak sekali yang saya jumpai klien-klien yang ketemu dengan saya bahwa pengalaman yang tidak menyenangkan ketika wajib pajak baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan ketika mereka menggunakan jasa perpajakan ataupun jasa pembukuan di bidang akuntansi dan perpajakan. Seringkali mereka mengalami kendala. Kendalanya seperti apa? Ketika Anda menggunakan jasa konsultan pajak yang tidak berlisensi atau tidak terregister dari Direktorat Jenderal Pajak, kemungkinan yang terjadi biasanya adalah banyak kendala dalam hal pelaporan perpajakan, kemudian adanya pelaporan yang ternyata tidak dilapor, kemudian ketika Anda sudah membayarkan pajaknya ternyata uang pajaknya ternyata dibawa oleh konsultan pajak yang tidak resmi. Sedangkan ketika wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang mencari konsultan pajak resmi seringkali menjadi trauma ataupun menggunakan jasa konsultan pajak resmi seringkali mengalami trauma juga. Kenapa? Karena banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan baik konsultan pajak yang tidak resmi ataupun konsultan pajak yang resmi. Sedangkan pada praktiknya konsultan pajak yang resmi tentunya dalam hal memberikan konsultasi perpajakan harus berpadanan dengan undang-undang perpajakan dan kode etik yang mengatur pada asosiasi di mana konsultan pajak resmi tersebut bernaung. Seringkali kita melihat bahwa wajib pajak orang pribadi ataupun pajak badan kecewa. Kenapa? Karena ketika mereka sudah berekspektasi, baik mereka menggunakan jasa perpajakan yang relatif murah, kemudian ketika mereka mencari konsultan pajak yang resmi, sedangkan apapun dihitung, ini dihitung, itu dihitung. Wah, berarti konsultan pajak yang resmi apapun dihitung nih. Nah, kita harus mengubah paradigma yang salah terkait dengan konsultan pajak yang resmi. Anda ketika memilih konsultan pajak, ingat, kualitas akan berbanding dengan harga yang diberikan oleh konsultan tersebut. Dan setiap wajib pajak yang memilih konsultan pajak, hendaklah Anda melihat terlebih dahulu lisensi yang dimiliki oleh konsultan pajak resmi. Jika wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan mencari konsultan pajak yang berlisensi atau terregister di negara yang memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jika lisensi A atau private A, dia hanya boleh berpraktek memberikan konsultasi kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di dalam negeri. Tidak boleh wajib pajak orang pribadi dari luar negeri ya, ataupun wajib pajak badan. Ketika Anda memilih konsultan pajak yang berlisensi B, selanjutnya wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang ada dalam negeri bisa menggunakan konsultasi perpajakan pada konsultan pajak resmi yang bersertifikat B. Nah, sedangkan ketika Anda memilih untuk konsultan pajak B, pastikan konsultan pajak B hanya boleh memberikan konsultasi perpajakan kepada orang pribadi yang ada di dalam negeri dan wajib pajak badan yang berada di dalam negeri tidak termasuk BUT dan PMA ataupun yang menggunakan P3B, persetujuan perhindaran pajak berganda atau yang biasa kita kenal sebagai tax treaty. Selain itu, untuk wajib pajak konsultan pajak B yang kita ketahui hanya boleh menggunakan jasanya di bidang wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang ada di dalam negeri. Sedangkan yang terakhir, tingkat C. Bagaimana jika tingkat C? Tingkat C tentunya memberikan advice baik orang pribadi ataupun badan, baik yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri. Tentunya pastikan Anda jika memilih konsultan pajak, pastikan yang berlisensi yang C, sehingga Anda tidak khawatir. Wah, konsultan pajak ini berlisensi apa ya? A atau B?
jika konsultan pajak jenis C, berlisensi C, tentunya dia akan membantu Anda baik orang pribadi ataupun badan yang berada di dalam negeri ataupun dari luar negeri, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Nah, kendala-kendala yang kita hadapi di hari-hari ini ketika wajib pajak mencari konsultan pajak cenderung akan berpikir 2 kali bahkan 3 kali. Kenapa? Karena harganya gimana nih kalau saya menggunakan jasa konsultan pajak resmi? Kemudian segala pelaporannya gimana? Anda tidak perlu khawatir ketika Anda memilih konsultan pajak yang resmi berlisensi C. Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena jasa yang diberikan oleh konsultan pajak lisensi C akan mengakomodir segala pelaporan perpajakan baik orang pribadi ataupun badan yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sehingga ketika Anda menggunakan jasa perpajakan baik tax compliance, pelaporan pajak bulanan Anda ataupun pelaporan tahunan baik orang pribadi ataupun badan, kemudian tax review jika Anda memerlukan pelaporan yang komprehensif, bagaimana dilihat pelaporan Anda sudah benar atau tidak, itu dapat menggunakan jasa konsultan pajak dengan tax review. Sedangkan jika Anda telah diperiksa, nah seringkali yang saya ketemu adalah wajib pajak baru mencari konsultan pajak ketika kondisi Anda diperiksa. Nah, inilah kondisi yang keliru. Kadang-kala saya melihat wajib pajak yang mencari konsultan pajak baik orang pribadi ataupun badan ketika mencari konsultan pajak resmi baru pada saat kondisi mendapat surat cinta seperti SP2DK ataupun pemeriksaan. Nah, inilah yang kita hindari sehingga Anda tidak memiliki konotasi yang negatif terhadap konsultan pajak. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana konsultan pajak yang resmi dan memiliki integritas serta profesionalisme dalam hal menjalankan hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak sehingga pelaporan perpajakan Anda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Oke? Dari saya seperti itu, pastikan jangan salah memilih jasa. Ketika Anda salah memilih jasa, Anda akan mengalami suatu kecemasan ataupun kondisi di luar ekspektasi Anda. Kenapa? Karena inilah yang sering kali terjadi di lapangan. Jasanya terlalu mahal, kemudian aspeknya terlalu berbelit-belit, kemudian prosesnya yang rumit. Nah, disinilah peran konsultan pajak yang dapat membantu Anda sehingga kesulitan-kesulitan itu dapat Anda hadapi bersama konsultan pajak yang resmi yang dapat memberikan advice yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, orang bijak, taat pajak.